Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semuanya, khususnya Sobat Penggerak. Video kali ini saya, Silya Hartati, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kota Medan, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan pra-observasi. Tujuannya itu adalah nanti ketika rekan guru sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi. Jadi pada kegiatan kali ini ketika akan melaksanakan pra-observasi, di mana tujuannya agar nanti ketika Ibu Meta sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, itu saat kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Ibu Meta bisa lebih siap dan percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini, Ibu Meta. Jadi baik Ibu Meta, untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Meta. Boleh Ibu Meta? Boleh, silakan. Oke, terima kasih Ibu Meta. Untuk pertanyaan pertama terkait tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran, apa yang ingin Ibu Meta capai di kelas? Tujuan pembelajaran yang saya ingin sampaikan kepada peserta didik yaitu menyelesaikan masalah operasi bilangan bulat, baik perjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat ataupun dalam operasi campuran. Jadi materi apa yang akan diajarkan Ibu Meta? Materi matematika bilangan bulat. Bilangan bulat yang Bilangan bulat. Untuk area pengembangan, apa yang ingin dikembangkan dari siswa dari pembelajaran yang Ibu Meta kasih? Di sini saya lebih menekankan pada keterampilan peserta didik karena mereka akan melakukan aktivitas seperti kerja kelompok. Bu Meta, jadi nanti Bu Meta langsung praktik di kelas. Kerja kelompok. Kerja kelompoknya praktik di kelas ya. Lanjut Bu Meta, jadi dalam melaksanakan pembelajaran, model pembelajaran apa yang Ibu Meta gunakan? Model pembelajaran yang saya gunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Bu Meta, the best one Bu Meta. Lanjut untuk strategi Ibu Meta, apa yang digunakan? Di sini saya lebih menekankan kepada pembelajaran berdiferensi, lebih ke arah diferensi proses dan kelompok. Berdiferensiasi ya Bu Meta. Untuk prosesnya bagaimana Bu Meta? Untuk proses yang saya gunakan atau memetakan peserta didik itu baik yang audiovisual ataupun kinestetik. Baik Bu Meta, untuk penilaian yang Bu Meta buat di kelas itu bagaimana? Menggunakan tes tertulis maupun baik penilaian sikap ataupun keterampilan. Kalau untuk pembelajaran, sasaran kelasnya itu bagaimana? Sasaran yang karena kurikulum merdeka itu ya Bu, saya pun ngajar di kelas 7 dan kelas 9. Kelas 7 baru masuk kurikulum merdeka, berarti kelas 7. Kelas 7 ya Bu Meta. Karena operasi bilangan bulat itu di Kelas 7 ya. Oke. Terima kasih Bu Meta. Saya harap nanti kita bisa melaksanakan kegiatan observasi dengan maksimal. Semoga semuanya bisa teramati dan tercatat dengan baik. Saya harap Ibu Meta tetap semangat. Oke, terima kasih Bu Meta. Sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semuanya, khususnya Sobat Penggerak. Video kali ini saya, Silya Hartati, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kota Medan, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan pra-observasi. Tujuannya itu adalah nanti ketika rekan guru sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi. Jadi pada kegiatan kali ini ketika akan melaksanakan pra-observasi, di mana tujuannya agar nanti ketika Ibu Meta sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, itu
saat kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Ibu Meta bisa lebih siap dan percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini, Ibu Meta. Jadi baik Ibu Meta, untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Meta. Boleh Ibu Meta? Boleh, silakan. Oke, terima kasih Ibu Meta. Untuk pertanyaan pertama terkait tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran, apa yang ingin Ibu Meta capai di kelas? Tujuan pembelajaran yang saya ingin sampaikan kepada peserta didik yaitu menyelesaikan masalah operasi bilangan bulat, baik perjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat ataupun dalam operasi campuran. Jadi materi apa yang akan diajarkan Ibu Meta? Materi matematika bilangan bulat. Bilangan bulat yang Bilangan bulat. Untuk area pengembangan, apa yang ingin dikembangkan dari siswa dari pembelajaran yang Ibu Meta kasih? Di sini saya lebih menekankan pada keterampilan peserta didik karena mereka akan melakukan aktivitas seperti kerja kelompok. Bu Meta, jadi nanti Bu Meta langsung praktik di kelas. Kerja kelompok. Kerja kelompoknya praktik di kelas ya. Lanjut Bu Meta, jadi dalam melaksanakan pembelajaran, model pembelajaran apa yang Ibu Meta gunakan? Model pembelajaran yang saya gunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Bu Meta, the best Bu Meta. Lanjut untuk strategi Ibu Meta, apa yang digunakan? Di sini saya lebih menekankan kepada pembelajaran berdiferensi, lebih ke arah diferensi proses dan kelompok. Itu berdiferensiasi ya Bu Meta. Untuk prosesnya bagaimana Bu Meta? Untuk proses yang saya gunakan atau memetakan peserta didik itu baik yang audiovisual ataupun kinestetik. Baik Bu Meta, untuk penilaian yang Bu Meta buat di kelas itu bagaimana? Menggunakan tes tertulis maupun baik penilaian sikap ataupun keterampilan. Kalau untuk pembelajaran, sasaran kelasnya itu bagaimana? Sasaran karena kurikulum merdeka itu ya Bu, saya pun ngajar di kelas 7 dan kelas 9. Kelas 7 baru masuk kurikulum merdeka, berarti kelas 7. Kelas 7 ya Bu Meta. Karena operasi bilangan bulat itu di kelas 7 ya. Oke. Terima kasih Bu Meta. Saya harap nanti kita bisa melaksanakan kegiatan observasi dengan maksimal. Semoga semuanya bisa teramati dan tercatat dengan baik. Saya harap Ibu Meta tetap semangat. Oke, terima kasih Bu Meta. Sama Ibu. Kita mau belajar coba bersama Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. mana sekretarisnya? Siapa yang tidak datang? Ada berapa orang yang tidak datang? 4. Siapa
Kalau dia dipisahkan dengan tanda kutip, perwakilan kelompoknya untuk memaparkan jawaban. Silakan duduk sayang. Untuk memaparkan jawaban diskusi kelompoknya. Oke, yang kelompok untuk menjawab tentang pertanyaan yang pertama. Oke, siap. Perkenalkan namanya terlebih dahulu. Baru kalian menjawab tentang pertanyaannya adalah tentang perkalian yang soal kita. Jika satu harga buku harganya 45.000, berapa harga bukunya? Jadi caranya adalah dikalikan 45.000 dikalikan 7, hasilnya adalah 315. Boleh beri tepuk tangan untuk Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang bilangan pecahan. Jadi, tugasnya adalah membaca buku tentang bilangan pecahan. Pembelajaran sudah selesai. Tunggu Bapak dan Ibunya. Nanti ketemu ya. Selamat pagi Bu Rina. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan mengadakan pasca observasi mengenai kegiatan pembelajaran Ibu Meta kemarin. Jadi yang ini saya ajukan pertanyaan kepada Bu Meta, bagaimana perasaan Ibu Meta setelah melakukan observasi? Puas, tapi mungkin masih banyak yang kurang sempurna. Perasaan saat diobservasi dengan kehadiran supervisor di dalam itu bagaimana Ibu? Masih tegang Bu. Meskipun itu, tapi berjalan dengan lancar. Coba Ibu Meta ceritakan kembali bagaimana saat pembelajaran di kelas. Saat ada pembelajaran di kelas, mungkin proses pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar, kemudian tujuan pembelajarannya sudah disampaikan, dan pembelajaran berdiferensiasinya memberikan tingkat kesulitannya sudah sesuai. Baik, jadi sesuai dengan catatan ya bahwasanya anak-anak sudah diajarkan diskusi dan berkelompok dan juga presentasi. Ya. Oke, terkait hambatan, hambatan apa sih yang terjadi di kelas ini saat pembelajaran di kelas? Mungkin dari awal untuk menggunakan media pembelajarannya yang fokus, tetapi karena ketersediaan listriknya ataupun waktu semalam mati lampu pula, jadi fokusnya tidak hidup. Pas betul mati lampu. Iya, betul sekali. Tapi tetap bisa terlaksanakan. Kenapa? Karena kita selama guru harus selalu hidup. Ya, betul. Lanjut, ada hambatan lain dari itu? Mungkin siswanya kurang aktif karena mungkin dilihat dengan kelas-kelas lain, mungkin karena pas mungkin udah mau jam istirahat. Itu kurang fokus ya. Iya, kurang fokus. Alasan hambatan
memaksimalkan anak itu untuk fokus mungkin. Iya. Anak-anak udah lihat teman-teman. Iya betul, udah keluar ya. Jadi berdasarkan itu apa solusi mereka ke depan? Mungkin memberikan kesempatan untuk anak lebih aktif lagi dalam hal bertanya ataupun dalam hal berdiskusi. Kapan mulai memperbaiki hal ini? Pastinya segera di pertemuan selanjutnya.